Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Randy Budiarto, peserta PPG dalam jabatan 2020 LPTK UPI. Nomor daftar ujian saya 2020307125. Berikut ini video pembelajaran yang telah saya buat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Nah, berjumpa kembali dengan Bapak di hari Senin ini ya, di pagi yang cerah ini. Apakah kalian semangat ya? Semangat? Semangat. Sebelum kita mulai, tos dulu semuanya, tos ya. Nah, walaupun di saat pandemi seperti ini kalian harus tetap semangat belajar, walaupun kita belajarnya melalui ruang Zoom ini ya, tapi tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Biasanya kalian hari Senin itu melaksanakan upacara bendera ya, tapi karena sekarang sedang pandemi COVID-19, kita sudah beberapa bulan ini tidak belajar di sekolah ya. Jadi kita belajar di ruang maya seperti ini. Ingat selalu, kalian harus tetap selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara 3M. Pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir, kemudian memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter ya, minimal 1 meter, kemudian memakan makanan yang bergizi. Nah itu. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh Soki. Silakan Soki. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran. Berdoa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih Sauki. Kita berdoa itu supaya diberikan kelancaran dalam belajar hari ini. Kemudian supaya ilmu yang kita dapat berguna untuk masa depan kita ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Coba di sini dimulai dari nomor absen 1. Alif ada Alif? Alif ada. Kemudian Alma aja. Alma. Ada Pak. Ada Ani, Emma. Hadir. Tinggal 5 orang lagi yang belum masuk ya. Terima kasih yang sudah datang masuk ke Zoom meeting tepat waktu. Kalian hebat. Kemudian untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan peraturan kita hari ini. Siapa yang paling aktif dia akan mendapatkan nilai tambahan ya. Mic-nya di mute. Kalau misalkan belum ngomong di mute saja. Nanti kalau sudah disuruh ngomong atau kalian mau ngomong baru boleh diaktifkan kembali, oke? Tidak ada yang ribut ya. Perhatikan pembelajaran yang akan Bapak mulai nanti ya. Oke? Ngerti? Paham? Angkat jempol. Kalau paham, angkat jempol. Oke, sip. Ya, kita mulai saja. Sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Indonesia Raya, Indonesia tanah air tumpah darah, di sanalah selesai. Terima kasih kalian sudah menyanyikannya dengan baik ya. Para pahlawan dulu memperjuangkan negara Indonesia itu dengan apa? Dengan jiwa dan raganya. Kita hanya mempertahankannya saja itu mudah. Yaitu salah satu caranya dengan cara apa? Dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik ya. Kemudian kalian dengan belajar dengan benar. Oke. Bisakah kalian menyebutkan jenis-jenis magnet? Ada yang tahu jenis-jenis magnet? Pembelajaran yang lalu ya. Bisa dilihat belajar kalian. Ini kan pembelajaran yang lalu.
magnet itu macam-macamnya, ada yang namanya magnet ya, magnet silinder, kemudian ada magnet batang, jarum, ladang yang kayak keping dan jarum biasanya ada pada kompas kan udah. Oh, yang bulat ya. Yang lainnya coba yang aneh-aneh magnetnya siapa? Yang bentuknya aneh. Tampak. Dekatkan ke layar coba magnetnya, dekatkan. Oh, kamera Aulia lihat. Nah, lihat. Di sini ada warna biru, ada warna merah. Nah, yang warna biru itu biasanya yang kutub apa Aulia? Juga ini namanya magnet batang yang sudah dibagi dua ya, sudah dikasih warnanya beda-beda. Ada yang warna merah, ada yang warna biru. Itu bagus ya, Sahmi, yang Aulia itu bagus ya magnetnya. Ada yang lain yang beda? Terus yang kedua, Bapak akan bertanya kalian tentang jenis-jenis formulir sama pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya ya. Jenis formulir itu pertama ada formulir yang namanya formulir untuk pendaftaran ya, yang kemarin Bapak terangkan. Coba pendaftaran kemana? Ke SD, betul. Kalian ke SD pakai formulir pendaftaran nggak? Nanti kalian masuk ke SMP pakai formulir pendaftaran untuk ke SMP nggak? Pakai. Masih banyak lagi ya. Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis formulir lagi selain formulir pendaftaran? Formulir ini kalau kalian ke bank, pernah ikut mama sama bapak ke bank? Suka ngisi apa kalau mau nabung? Nah, itu ngisi dulu. Nah, itu namanya formulir juga. Yang diisi itu namanya adalah formulir. Tapi sekarang mah karena zamannya zaman digital, ya zaman digital, segala sesuatu itu sudah memakai yang namanya komputer ya. Nah, itu jenis-jenis formulir. Nah, sebelum kita mulai ke kegiatan inti, mari kita senam otak dulu supaya kalian lebih semangat. Yo, siap. Seperti biasa. Oh, ibu-ibunya juga senyum, kita harus senyum. 5 0. Ayo, Kelvin. Asik sekali. Ding dong, Bagus. ding dong, gembira hati. Ayo. Do re mi fa sol la si do. Sambil senyum. Si la sol fa mi Supaya. Nah, senyum. Hemat dua. Ayo. Kelas kembali dulu. Hemat dua. Bapak tidak bisa. Gembira hati. Do re mi fa sol Dua tembak. Dua tembak. Dua tembak. Dua tembak. Yang terus ada Ibu. Terima kasih Ibu. Si Ibu ini selalu menemani kita ya. Baik banget. Terima kasih semuanya. Nah, kita mau masuk ke inti. Siapkan LKPD-nya. Sudah siap? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah siap, Bapak sekarang akan memutarkan video pembelajaran ya. Nanti kalau udah beres juga kalian bisa melihat video pembelajarannya ini di YouTube channel Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran ketiga. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari, membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, mencermati petunjuk dan isi teks formulir. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan sifat. Jadi kalau kalian nanti setelah melakukan percobaan, kemudian sudah tahu sifat-sifat magnet, nanti kalian bisa memecahkan permasalahan yang hubungannya dengan sifat-sifat magnet yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Sifat magnet dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet. Nanti LKPD ada yang namanya laporan
hasil laporan percobaan kalian ya. Dengan benar, baiklah kita mulai saja pembelajarannya dari hitungan 3, 2, 1. Pernahkah kalian pergi ke negara Jepang? Jika Ada yang pernah? Belum. Belum. Oh, ya. Belum. Kalah sama Bapak ya, Bapak juga sama belum. Yuk kita jalan-jalan dulu ke Jepang saja ya, pura-puranya. belum, mari kita pergi bersama-sama ke negara yang mendapatkan julukan negeri Sakura tersebut. Jangan lupa siapkan makanan kalian, karena perjalanan ini akan memakan waktu cukup lama. Jepang adalah salah satu negara yang terkenal dengan budaya kerja kerasnya. Di dunia. 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 Di dunia. Katanya bisa mencapai 500 km di tempat. Sudah tahu atau belum? Sebelumnya sudah pernah tahu atau belum? Belum ya. Perhatikan baik-baik nih. Dalam waktu 1 jam. Itu berarti dari Garut sampai ke Jakarta bisa ditempuh hanya dalam waktu setengah jam. Ya, dia maglev itu dia mengapung di atas relnya, jadi dia tidak punya roda tapi ngapung. Kalian selalu pernah kan nonton film yang mobil-mobilnya itu terbang ya? Pernah? Ya, Film pernah. masa depan itu kan. Tapi menurut kalian itu bohong, itu namanya juga film ya, film. Tapi kenyataannya ternyata ada kereta yang mengapung di atas relnya, itu adalah maglev. Kenapa? Kita akan melakukan percobaan supaya kalian bisa tahu kenapa kok maglev bisa melayang di atas relnya ya. Apakah kalian tertarik? Penasaran nggak kalian kenapa maglev bisa melayang? Penasaran? Belum? Penasaran, Pak? Penasaran, Pak? Mau nggak jadi seorang ilmuwan yang menemukan kereta cepat seperti maglev tapi Mau. buatan Mau. Indonesia? Ya? Mau. Mau. Kita mengetahui ilmu dasarnya ya. Yo. Ilmuwan merupakan salah satu bentuk pekerjaan. Untuk melamar suatu pekerjaan, kalian akan diminta mengisi suatu formulir yang disebut dengan daftar riwayat hidup. Jadi kalau kalian ingin melamar suatu pekerjaan, pasti kalian akan mengisi yang namanya daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu termasuk ke dalam jenis formulir. Lihat di sini, formulir harus diisi dengan benar, rapi, sesuai dengan data yang sebenarnya. Jadi nama Kelvin misalkan tidak boleh yang keren namanya jadi Michael, tulisan Michael, ya. Padahal namanya Kelvin. Misalkan namanya Ece, tapi ditulisnya jadi namanya misalnya jadi Neneng. Nah, nggak boleh ya, harus sesuai dengan sebenarnya. Usianya misalnya udah 45 tahun. Sebenarnya. Tapi karena ingin terlihat muda ditulis jadi 20 tahun, nggak boleh. Karena datanya harus ditulis sesuai sebenarnya. Oke? Iya. Oke. Pak. Nah, Oke, terus Pak. harus sesuai dengan petunjuk pengisian. Kalau ada petunjuk pengisiannya, misalkan dalam petunjuknya itu harus diisi oleh orang tua. Berarti harus diisi oleh siapa? Orang tua. Oleh kalian. Atau harus tulisannya besar semua. Berarti harus ditulisnya apa? Besar semua. Ini yang paling sering ya, paling sering. Awas, kalian ingat-ingat nih yang paling sering dalam formulir. Tempat tanggal lahir, alamat rumah, nomor telepon, dan jenis kelamin. Nah, itu yang paling sering ditanyakan dalam formulir. Nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat rumah. Jadi biasanya kepalanya itu bukan kepala kita ya. Kepala itu berisi nama lembaga, misalnya SDN Tarogong 2, alamatnya Jalan Suherman nomor 10, nomor teleponnya 233330 Ngagolong misalnya. Nah itu namanya kepala. Ini yang paling penting itu instruksi atau instruction. Biasanya berisikan informasi bagaimana cara mengisi formulir tersebut. Ini tentang bodinya, badannya, ya isinya. Itu ada yang namanya tadi nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering ditanyakan yang ini ya, nama lengkap, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Ini penuh. Jadi kalau misalkan kalian membaca ada nama, ada tempat tanggal lahir, berarti ini bodinya. Oke, ngerti ya? Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti. Nah, lihat, ingat katanya. Ingat. Isilah formulir sesuai petunjuk yang telah
Tuh kan, itu yang paling penting yang harus kalian ingat ya. Oke, ingat tak? Ingat. Sesuai petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Jelas, Pak. Oke, sudah cukup jelas ya. Bapak ingatkan kembali kepada kalian. Pokoknya kalian akan ada penilaiannya baik secara individu ataupun nanti secara berkelompok. Nanti Bapak lihatnya di WhatsApp grup ya. Bagaimana cara kalian berdiskusi, oke? Bagaimana cara kalian berdiskusi? Tertarik dengan maghrib nggak? Tertarik. Pengen naik nggak maghrib? Pengen naik nggak? Pengen, Pak. Pengen, Bapak juga pengen sama ya. Kebayang kecepatannya itu 500 km per jam. Ya. Kemudian nanti kenapa kita harus mengisi formulir? Belajar mengisi formulir, nanti kalian sudah besar akan yang namanya belajar namanya melamar pekerjaan. Mau tidak mau kalian Pekerjaan. mengisi formulir. Masa mau melamar pekerjaan kalian diisi sama mama, saya mau melamar pekerjaan, mau jadi apa, mau jadi dosen, tapi tolong dong isi daftar riwayat hidupnya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran selanjutnya, Bapak akan melakukan yang namanya icebreaking. Aturannya ya, pokoknya kalian dengarkan baik-baik aturan permainannya adalah ikuti apa yang Didengarkan. yang kalian dengar berarti Bapak yang katakan ya, ikuti. Siap ya, dengarkan baik-baik, konsentrasi semuanya, konsentrasi ya. Ayam itik ayam itik ayam itik. Ayo ulang. Ya, bagus ya. Nah, sekarang siap ya, udah ya. Sekarang berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Tadi ada yang menjawab berapa jumlah ayam? 6. Jangan dijawab 6, kan kata Bapak kata kuncinya apa? Berapa jumlah ayam? Tadi kata Bapak petunjuknya Berapa jumlah apa? ayam? Ikuti Apa yang didengarkan? katakan. Jadi berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Jumlah ayam jawabannya, bukan ayam ada 1, 2, 3, ada 5. Kata kuncinya juga ikuti apa yang saya katakan, yang Bapak katakan. Berapa jumlah ayam? 5. Oh, berarti nggak ngikuti ya. Nah, ingat. Nah, itu namanya kalian harus konsentrasi ya. Konsentrasi. Orang Sunda konsentrasi, orang Indonesia konsentrasi. Kemudian sekarang kalian masuk ke dalam beberapa kelompok seperti biasa ya, kelompok Indonesia, kelompok yang kemarin ya. Iya, Pak. Kelompok yang sebelumnya. Nah, itu nanti kalian akan berdiskusi di WhatsApp grup ya. Bapak juga ada di dalam sana untuk mengamati kalian ya, berdiskusi. Terus jangan lupa kalian sekarang siapkan alat dan bahan untuk percobaan. Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bapak punya magnet, punya besi, ini besi, jarum, kemudian flash disk dari besi. Pokoknya manfaatkan saja. Kalau kalian sudah menyiapkan yang seperti di buku petunjuk ya bagus, lebih bagus lagi ya. Kalau tidak ada, gunakan ada yang seadanya. Oke? Yang mirip-mirip lah gunakan ya. Siap. Nah, sekarang LKPD-nya sudah siap. Bapak sudah LKPD nih. Ayo siapkan magnetnya. Kita lihat LKPD halaman pertama. Kita lihat LKPD yang halaman pertama. Ini ya. Kelihatan ada ya. Nah, ini pasang magnet sudah siap, jarum, kanci, benang, kulit kertas, kayu, kaca, daun,
daun, paku, penghapus benda lain yang di sekitar buku yang tebal, boleh lah. Buku yang tebal, buku yang tipis, terserah. Nah, lihat di sini. Kalian nanti misalkan bendanya ada mistar nih. Tulis di sini di nomor 1 bendanya mistar, ya. Coba kalian punya benda apa sekarang? Kecil. Ayo tunjukin Kelvin di layar. Di kamera. Pensil. Nah, pensil. Magnetnya mana? Mana magnetnya? Kelvin, magnetnya Ini mana? ada yang 2. Nah, tempelin antara pensil atau benda yang kalian pegang dengan magnet. Benda apa saja yang kalian pegang dengan magnet, tempelin, didekatkan. Nempel atau nyambung. tidak? Nempel. Tapi Pak. Kalau pensil Tidak, enggak, Pak. nah katanya. Silakan kalian tulis di di LKPD. Benda yang pertama apa? Benda yang pertama apa? Silakan kalian tulis apakah menempel atau tidak. Coba Bapak nanya dulu ke Dapin ya. Dapin? Ya Pak. Coba Dapin benda yang di tangannya apa, Pin? Penggaris besi Pak. Silakan tempelkan dengan magnet, coba. Dekatkan dengan magnet, Pin. Tempel. Nempel Pak. Silakan tulis laporannya. Itunya apa? Di LKPD. Kemudian Bapak nanya kepada Karen. Lihat Karen. Iya. Dekatkan Karen. Iya, Pak. Bendanya apa Karen di tangan? Hah? Bendanya apa di tangan, Kak? Magnet dengan apa? Magnet. Dengan Paku. oh, tempelin. Perhatikan semuanya, magnet dengan paku. Nempel nggak? Nempel, Pak. Nah, tulis ya. Paku bagaimana, nempel atau tidak? Kelvin, coba Kelvin. Pensil. Kelvin, tempelin, coba Pin. Pin, dekatkan Pin. Gak nempel Pak. Nggak nempel? Ya, berarti Pak. pensil nggak nempel. Ya, hebat. Nah, kalian sekarang boleh mengerjakan LKPD-nya bersama teman, ya. Ingat ya, kalian dinilai keaktifannya. Bagus Alma dapat dari mana? Ya, bagus Alma, hebat. Tapi jangan lupa ya, dengan bimbingan orang tua Alma. Ada kan orang tuanya Alma di itunya, di pinggirnya. Iya Pak, ini juga dibantu orang tua. Boleh di kertas. Bagus, kelompok Singapura hebat, sudah selesai sampai situ. Lanjutkan, semangat semuanya. Jadi sifat magnet yang pertama itu apa katanya yang kalian temukan. Jadi magnet itu menarik benda apa dan benda apa. Jadi seperti itu ya. Sudah mengerti atau belum, Alma? Habis ini lanjut ke yang mana Pak? Lanjut ke yang selanjutnya, Alma. Di bawahnya ada tabel nggak itu, Alma? Sifat-sifat magnetnya dulu, Alma, dicari. Bagus, kelompok Singapura, lanjutkan untuk menjawab permasalahan selanjutnya. Bagus, Alma. Ayo semangat, ayo sedikit lagi. Bagus, kelompok Singapura, ayo teruskan untuk mengerjakan formulir.
Selamat datang kembali di Zoom meeting anak-anak. Kalian barusan sudah menyelesaikan LKPD-nya. Kemudian sekarang Bapak akan mengecek hasil pekerjaan kalian dengan cara perwakilan kelompoknya menyampaikan hasil pekerjaan kelompoknya ya. Nah, nanti kalau sudah selesai beres ini, kalian juga mengirimkan LKPD-nya ke Bapak melalui WhatsApp grup ya. Oke, setuju ya? Oke, Pak. Ngerti ya? Oke. Apa yang dimaksud dengan benda magnetis, Krisna, katanya? Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, contohnya besi, baja, paku, dan lain-lain. Ya, bagus, betul. Ya, tepuk tangan buat Krisna. Kemudian, benda non magnetis, Pais, apa katanya? Benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke, betul ya. Sama semuanya, benda non magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, sama? Sama, Pak. Oke, tepuk tangan semuanya buat Pais. Hebat. Tepuk tangan. Oke, kesimpulannya Alma apa tentang magnet? Yang dapat ditarik magnet antara lain apa aja, Alma? Yang dapat ditarik magnet. Ya, Alma apa aja? Besi, baja, paku, klip kertas, panci. Oke. Terima kasih Alma. Sama semuanya Iya, Pak. yang disebutkan oleh Alma itu ada di kalian, ada? Sama. Ya. Coba sekarang Kelvin, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, Kelvin apa saja? Pensil, Ya, penghapus, ya. daun, Oke, satu lagi Pin. sisir. Sauki. Sudah didekatkan dua magnet tadi Sauki? Sudah. Bagaimana kejadian apa yang terjadi Sauki setelah magnet didekatkan? Ada dua kejadian pasti. Yang pertama, Tarik tolak. Saling tarik menarik. saling tarik menarik. Kemudian setelah dibalikan salah satu magnetnya, apakah masih tetap tarik menarik Sauki? Tidak. Malah menjadi apa Sauki? Tolak menolak. Tolak menolak. Jadi katanya sifat magnet juga ada saling tarik menarik dan tolak menolak ya. Kalau misalkan kedua kutubnya didekatkan ya. Kesimpulannya sekarang Karen kesimpulannya yang barusan. Kesimpulannya, dua buah magnet apabila didekatkan maka peristiwa yang akan terjadi adalah magnet saling mendekat-dekatkan dan tarik. Atau bisa juga terjadi peristiwa tidak mendekat. Tidak berdekatan ya. Napin ungkapkan kenapa magnet melayang di atas rel. Cara kerja kereta maglev. Magnet pada kereta maglev berfungsi untuk mengangkat dan mendorong badan kereta pada jalurnya sehingga tidak bersentuhan dengan rel. Terus Dapin. Hebat, tepuk tangan untuk Dapin semuanya. Nah, terus selanjutnya Tristan. Itu Tristan bukan. Iya, Pak. Oke Tristan, apakah menurut Tristan formulir itu isinya semuanya bakal sama atau beda Tristan? Beda. Beda. Kenapa beda? Alasannya Tristan? Setelah kalian lihat foto-foto gambar-gambar tentang formulir isinya beda ya, Tristan beda ya. Kenapa alasannya beda Tristan? Ada yang tahu? Yang lain kenapa katanya isinya beda? Karena formulirnya beda. Karena jenis-jenis setiap formulirnya formulir isinya beda. Betul ya, karena Beda jenis formulirnya kebutuhan beda. atau Nanti bagian-bagiannya, Pak. ya bagian-bagiannya beda. Nanti Bapak dijelasin di terakhir ya. Sekarang lihat yang terakhir isi formulir permohonan ya. Itu pokoknya kalian mengisi formulir itu harus sesuai dengan petunjuk ya. Nanti kirimkan saja ke Bapak di WA, semuanya kirimkan hasil pekerjaannya di WA grup masing-masing. Oke, hasil pekerjaan kalian barusan yang LKPD itu sudah lumayan baik ya, sudah bagus. Cuman yang tadi Karen yang menyebutkan masalah ini Karen nempel itu rubah saja menjadi tarik menarik dengan tolak menolak. Kemudian untuk maglev, kenapa maglev itu bisa melayang? Karena
dia memanfaatkan salah satu sifat magnet, yaitu saling tolak menolak. Jadi Manglab karena kutub magnetnya sama, jadi dia melayang karena peristiwa tolak menolak itu. Seperti pada video tadi, video pembelajaran yang tadi ada yang magnet mengapung, ada ya? Ada nggak? Video pembelajaran. Ada ya? Pak. Ada kan? Ada. Ya, ada. Ada ya. Nah, itu akibat dari sama kutubnya. Kemudian untuk formulir, apakah isi dari dan petunjuk suatu formulir itu sama? Ya beda. Tergantung orang yang buatnya atau perusahaan yang buatnya. Jadi setiap perusahaan itu ingin pasti membuat formulirnya itu beda sesuai harapannya masing-masing. Isi tiap formulir itu berbeda tergantung dari fungsinya formulir tersebut, tujuan formulirnya tersebut. Oke, ngerti ya? Ngerti, Pak. Iya. Nah, itu tujuannya. Kemudian petunjuknya apakah bakal sama nggak semua formulir? Ya beda juga. Tergantung orang yang buat formulirnya tersebut. Iya. Tergantung dari orang yang buat formulirnya tersebut, apakah mau tulisannya besar semua, mau tulisannya kecil semua, ya terserah orang yang bikin formulirnya tersebut, karena orang yang akan mendata formulirnya tersebut adalah orang tersebut, ya, mendatanya supaya mudah untuk dikelompokkan seperti itu ya. Nah, sekarang Bapak kasih waktu kalian sekitar 30 menit untuk mengerjakan evaluasi ya. Jadi pekerjakan evaluasi, nanti kita ketemu lagi di grup ini ya. Silakan kerjakan evaluasinya. Oke anak-anak, kita sudah kembali lagi di link Zoom meeting ya. Di Zoom meeting ini barusan Bapak sudah terima hasil evaluasi kalian. Setelah Bapak cek, alhamdulillah kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Akan tetapi ada beberapa ya dari kalian yang masih di bawah KKM ya. Ada yang masih di bawah KKM. Dan untuk hari ini nilai yang paling besar didapatkan oleh Risna ya. Tepuk tangan untuk Risna. Ayo. Nah, itu Risna ya. Risna mendapatkan nilai yang paling besar. Nanti kedepannya Risna terus tingkatkan, terus pertahankan ya. Yang lainnya terus tingkatkan prestasinya supaya bisa mengejar Risna atau yang lainnya. Dapin yang juara bertahan kemarin, Dapin sekarang sudah disalib oleh Risna ya. Hebat Risna. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, sekarang kita sampai ke penutup ya, di akhir pembelajaran. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak mau bertanya dulu kepada kalian ya. Pembelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Tentang magnet. Sifat-sifat magnet, kereta magnet, dan formulir ya. Apakah kalian sudah mengerti sekarang tentang cara mengisi formulir? Tahu. Nah, mengerti ya. Harus bagaimana mengisi formulir itu? Harus sesuai dengan petunjuk. Sesuai dengan petunjuk. Apakah isi tiap formulir itu sama? Berbeda. Kemudian apa yang paling kalian senangi dalam pembelajaran hari ini? Tentang magnet. Tentang magnet. Apa yang kalian tidak sukai? Insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada ya. Sudah cukup mengerti ya. Ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah, nah tadi kita belajar tentang Manglab ya. Jadi ternyata sifat-sifat magnet itu bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, dari sifat magnet ternyata bisa membuat apa tadi? Membuat kereta yang sangat cepat. Dengan kecepatan berapa kilometer katanya tadi? 500 km per jam ya, hebat. Nah itu kecepatan Manglab ya.
Kemudian kita mengisi formulir. Ternyata yang tadinya asal-asalan sekarang bagaimana? Kalian bakal mengisi formulirnya bakal asal-asalan nggak? Ya, dengan baik. Tapi bakal dengan bagaimana? Sesuai dengan mengikuti petunjuk. Jadi kita sekarang jadi tahu cara mengerjakan formulir itu sesuai dengan petunjuk ya. Kemudian yang namanya formulir itu isinya bakal berbeda. Beda. Tergantung dari apa tadi katanya? Tergantung dari yang membuatnya. Membuatnya, tujuannya untuk apa. Nah itu tergantung dari itu ya. Jadi kalian kalau formulir, masa kalian mau sekolah ngambil formulir untuk ini, untuk apa? Untuk riwayat hidup ya. Kalian mau sekolah tapi mau ambilnya malah formulir daftar riwayat hidup. Seperti itu kesimpulannya. Baik anak-anak, nah untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tema 5, subtema 1 dan pembelajaran keempat tentang cara-cara membuat magnet. Nah nanti kita akan membuat magnet. Penasaran nggak membuat magnet bagaimana? Penasaran. Kan kalian sekarang punya magnet di tangan ya, punya ya. Tapi magnetnya itu sudah jadi ya. Nah nanti kita akan membuat magnet. Untuk pelajaran mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh sekarang Bapak minta pimpin oleh Pais Agung. Silakan Pais. Alhamdulillah kita sudah belajar. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Dan kita tutup dengan berdoa bersama-sama dalam hati ya. Berdoa dalam hati supaya ilmu yang kita dapat ini bisa bertahan sampai nanti dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Supaya kalian tidak ada yang tahu kalian bisa jadi ilmuwan nanti ya. Amin. Silakan untuk berdoa bersama-sama dalam hati dimulai. Ya, terima kasih untuk semuanya anak-anak. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap kalian jaga protokol kesehatan sama semangat ya belajarnya ya. Oke? Tos dulu semuanya, tos dulu. Oke, terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian jangan bosan untuk belajar dan membaca di rumah ya. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.